Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan cara akar tanaman menyerap unsur hara. Untuk itu ikuti terus video saya agar para insan tani mendapat informasi yang jelas dan akurat. Untuk itu mari kita bahas secara detail. Unsur hara akan bermanfaat bagi tanaman jika keberadaannya tepat di sekitar zona perakaran aktif dan di sekitar mulut daun tanaman. Jadi ada dua zona penting yang harus diperhatikan agar tanaman mendapat unsur hara secara maksimal. Pertama, zona udara yang menyediakan unsur oksigen, unsur karbon, dan unsur hidrogen bagi tanaman. Keempat unsur ini juga dapat diserap dari dalam tanah dalam bentuk asam karbonat untuk unsur karbon, air untuk hidrogen dan oksigen, serta sulfat untuk unsur sulfur. Ini adalah persawahan di Desa Sebeluru, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, kita kembali ke bahasan utama ya. Secara kemineralan, unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara mineral dan unsur hara non-mineral. Unsur hara mineral terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, boron, besi, mangan, zinkem, kuprum, klorin, dan molibdenum. Ke-13 unsur hara ini terdapat dalam tanah dan diserap oleh tanaman dalam bentuk ion, baik ion positif maupun ion negatif. Sedangkan unsur hara non-mineral terdiri dari karbon atau C, kemudian oksigen atau O, dan hidrogen atau H. Ketiga unsur ini diserap dalam bentuk karbon dioksida untuk unsur karbon dan uap air bagi hidrogen dan oksigen. Tanaman akan dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna jika ke-16 unsur hara ini tersedia bagi tanaman. Jika salah satu dari 16 unsur hara ini tidak tersedia di sekitar zona perakaran, maka kita wajib memasok unsur hara ini dalam bentuk pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk non-organik. Dari 16 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, 95% dari berat bagian tanaman terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan unsur hara makro primer yaitu NP dan K, serta unsur hara makro sekunder yaitu kalsium, magnesium, dan sulfur hanya mencapai 0,1% sampai dengan 5% dari berat bagian tanaman.
Ini adalah tanaman padi di Desa Rawang Lama, Kabupaten Asahan, yang terletak kurang lebih 20 meter dari permukaan laut, dan potensi hasil yang diperoleh dari tanaman ini 8 sampai dengan 10 ton per hektar. Oke, kita kembali ke unsur hara. Sedangkan unsur hara mikro yang terdiri dari perum, mangan, jinkem, kuprum, molibdat, boron, dan klorin itu hanya sebesar 0,25% dari bobot bagian tanaman yang mengandung unsur hara mikro ini. Lalu bagaimana cara akar menyerap unsur hara dari tanah sampai ke daun untuk diolah menjadi bahan-bahan pembentuk baik batang, akar, buah maupun bagian tanaman yang lainnya? Pada dasarnya proses penyerapan unsur hara ini dibagi menjadi 3. Pertama, melalui intersepsi akar, artinya perakaran tanaman akan tumbuh dan berkembang serta bersentuhan dengan partikel-partikel tanah guna menyerap unsur hara yang ada di partikel-partikel tanah. Yang kedua, melalui aliran massa. Unsur hara akan mengalir mengikuti air yang bergerak dan bersentuhan dengan bulu-bulu akar tanaman. Yang ketiga, melalui difusi. Artinya unsur hara akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga bersentuhan langsung dengan bulu-bulu akar. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.